Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya. Yang pertama adalah latar belakang. Secara umum, anak dapat diartikan seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merujuk pada lawan kata dari orang tua. Orang dewasa adalah dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Selanjutnya, ada rumus masalah kasus pelecehan seksual terhadap anak dan remaja layaknya gunung es, yang mana yang nampak hanya permukaannya saja. Padahal jika kita telusuri lebih dalam, nyatanya banyak sekali kasus pelecehan anak yang terjadi. Faktanya, pelecehan seksual yang dialami oleh anak sampai detik ini masih menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia dan masih dibilang angka yang cukup tinggi. Buktinya pemberitaan, baik itu media cetak maupun media sosial, menyangkut pelecehan seksual terhadap anak sering ditemukan setiap hari. Bentuk dan modusnya pun banyak. Pertanyaan penelitiannya yaitu, saya sebagai penulis merumuskan permasalahan yang akan meneliti sebagai berikut. Bagaimana peranan kepolisian dalam penanganan pelecehan anak di bawah umur? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penanganan pelecehan anak di bawah umur. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polsek Rumbai dalam mengungkapkan kasus penanganan pelecehan anak di bawah umur. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Ada 3. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat akademis, yang ketiga ada manfaat praktis. Selanjutnya ada bab 2, yaitu studi keputakaan. Konseptual dari peranan adalah, menurut terminologis, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peranan disebut role, yang definisinya adalah person, stock, or duty in undertaking. Artinya, tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya ada konsep kepolisian. Menurut Sajipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya ada konsep penanganan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanganan memiliki suatu arti penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Selanjutnya ada pelecehan. Menurut Winarsunu 2008, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dihendaki oleh korban. Selanjutnya ada konsep anak. Pengertian anak di bawah umur di sini mencakup batas usia anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak di bawah umur. Selanjutnya ada kajian penelitian terdahulu. Saya mengambil dari Dian Pratama Sandi pada tahun 2014, yaitu Polri terhadap penanggulangan tindakan pidana asusila anak di bawah umur yang dilakukan ayah kandung terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Joni Rende Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia pada tahun 2018. Kasus kekerasan terhadap anak sekarang ini sangat memprihatinkan karena begitu banyak kasus yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur dan begitu banyak korban pelecehan seksual terhadap anak, khususnya di Kabupaten Minahasa. Di sini saya menggunakan landasan teori penegakan hukum. Next, kerangka berpikir. Selanjutnya bab 3, yaitu metode penelitian. Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian. Untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam pembahasan ini, saya melakukan penelitian di Pekanbaru, tepatnya di Polsek Rumbai. Selanjutnya ada keinforman dan informan. Selanjutnya jenis dan sumber data. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Apa sih data primer? Data primer adalah data yang penulis dapat
memperoleh secara langsung melalui responden dengan cara wawancara dan kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan undang-undang atau buku dan literatur. Teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan teknik wawancara atau interview. Selanjutnya, analisa data. Analisa kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Sekian, terima kasih. Dadah.